Dan pertanyaan yang kedua nih Ustadz, ini dari teman saya ya, kemarin ada yang tanya Ustadz bahwasanya tentang Nabi Isa dari Ruli Sukabumi sepertinya kemarin. Dari Ruli Sukabumi ini bertanya apakah Nabi Isa ini lahir tanpa bapak atau tanpa ayah nih Ustadz? Karena di Al-Quran juga disebutkan ya. Apakah seperti itu Ustadz? Ya, baiklah saudara Ruli. Jadi ini saya ingatkan lagi waktu kita bahas masalah metodologi ya. Jadi kalau Al-Quran bicara masalah nama Nabi, ya, entah itu Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ini yang dimaksud posisinya, kapasitasnya adalah nama-nama itu sebagai Rasul atau Nabi ya. Jadi bukan membahas masalah makhluk organis biologisnya. Ya, misalnya dalam surat Al-Imran ya, ayat 44 yang di sana jelaskan wama Muhammadun illa rasul. Tidak ada tuh pribadi Muhammad itu kecuali dia itu adalah rasul. Ya. Begitu pula nanti Nabi Isa itu kalau Al-Qur'an membahas Nabi Isa itu bukan masalah yang dibahas masalah organis biologisnya. Ya. Nanti dalam Al-Quran itu silakan mencari, nanti ada ayat-ayat yang menyebutkan nama Isa itu ada 25. Ada 25, Isa. Sudah saya baca semua, silakan baca nanti. Di sana nggak ada yang membahas masalah Isa itu sebagai makhluk biologis. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa Isa tidak punya bapak ayah, nggak ada. Nggak ada. Ayatnya seperti apa itu? Ayatnya tersebar di 25 ayat, itu nanti ada daftarnya. Silakan nanti kalau buka kamus itu kan Isa nanti di surat apa ada, di surat apa ada ya. Yang jelas nggak ada di sana kata-kata Isa tidak punya bapak, nggak ada ya. Tapi kok ada yang menganggap Nabi Isa ini lahir tanpa bapak nih hadis atau Al-Quran? Ya baik. Jadi kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama ayah seorang nabi, tidak menyebutkan, tidak menyebut, bukan berarti nabinya nggak punya ayah. Tetapi kalau ayah nabi itu juga nabi, mesti disebutkan. Contohnya Ismail disebutkan. Ismail, Iska, ayahnya kan Ibrahim, gitu. Iska punya Yakub, ayah sebutkan. Tapi Ibrahim nggak disebutkan ayahnya. Kan ayahnya kan dulu tukang buat patung yang dijual itu. Yang membuat berhala. Azhar itu toh. Tapi dalam Al-Quran nggak ada Azhar. Karena bukan Azhar nabi. Itu kok bisa ada nama Azhar dari? Makanya dari hadis. Dalam cerita-cerita kan dari cerita. Ada, atau dalam hadis-hadis mungkin ya. Tapi Al-Quran nggak ada. Ya. Jadi yang tidak disebut bapaknya dalam Al-Quran bukan berarti Nabi itu nggak punya bapak kan itu. Ya. Karena yang dibahas kan bukan biologisnya. Ya. Kan bukan berarti Nabi Muhammad nggak disebutkan. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak punya bapak kan, tidak loh. Tapi dalam sejarah nanti kelahiran Nabi kan punya ya. Jadi sekali lagi bahwa nama Nabi yang tidak disebut ayahnya bukan berarti nggak punya bapak. Karena Al-Quran titik beratnya adalah yang dibahas masalah kerasulannya. Nah itu. Jadi apa pertanyaannya tadi? Apa benar nggak punya bapak? Benar Nabi Isa itu nggak? Padahal kalau mengacu Al-Quran, ya ayyuhannas inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu sekalian min dakarin, dari seorang laki-laki, wal unsa, dan perempuan kan. Kan kalian semua waja'alnakum, dan kami menjadikan kalian semua itu sungguhan wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tapi awalnya kan dari seorang laki-laki dan perempuan. Nah, kecuali umum. Ada kecualinya. Nah, kecuali Ilal Isa misalnya nggak ada di sana ya. Nggak, misalnya kecuali Adam. Nah itu gimana misalnya? Kalau merucut ke Nabi Adam itu gimana misalnya? Nah, termasuk Adam itu yang dalam Al-Quran itu bukan Adam sebagai makhluk biologis. Ini juga menjadi ya semacam polemik lah. Ada mengatakan ada misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 di sana kan disebutkan. Nah, wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian nanti kan dijawab ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tapi di sini kan yang sebagai khalifah itu kan Adam. Kan Rasul. Jadi Adam di sini nanti ada yang memaknai itu Adam yang dalam Al-Quran bukan Adam sebagai
Rasul. Manusia pertama. Oh. Bukan, tapi Rasul pertama. Kan? Iya, iya. Rasul itu kan yang harus punya umat. Mm-mm. Kan masih sendiri masuk Rasul. Nah, gitu loh. Nabi Oh, pembawa berita. Berita Rasul untuk itu harus siapa? punya umat ya? Iya Cara. kan? Rasul kan, utusan toh. Mm-mm. Diutus pada umatnya kan. Nah, itu masih polemik, tapi nanti kita kaji lagi ya. Kalau khalifah gimana Ustaz? Nah, khalifah itu Jadikan kan sebagai khalifah. Khalifah itu ada yang mengatakan pengganti, mosok pengganti, atau tapi kan itu makhluk alternatif sebenarnya. Bukan pemimpin. Iya, bisa juga Ada pemimpin, ya? ada. Tapi khalifah dari kholafa, Mm-mm. yahlifu, khalfon, khalifon. Jadi khalifatun, khalifah yang Mm-mm. mempunyai pilihan alternatif. Jadi makhluk alternatif. Jadi atau misalnya khalifah makhluk alternatif. Makhluk alternatif. Artinya makhluk Allah yang punya kebebasan untuk memilih. Kalau setan nggak bisa memilih, memang goda terus. Malaikat bukan alternatif itu. Ya itu nanti bisa dalam kajian. Tapi intinya kalau Adam itu pun nanti juga masih jadi polemik. Apa Adam manusia pertama atau nabi pertama? Ada yang mengatakan Adam yang disebut Al-Quran karena kaitan dengan Rasul, maka itu Adam sebagai Rasul, sosok Rasul iya. bukan biologisnya. Iya, ketika malaikat dan iblis sujud, kan kemudian malaikat itu menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau kok menciptakan khalifah Di muka bumi. di muka bumi yang kerjanya menumpahkan darah? Merusak. Loh, malaikat kan tahu, berarti kan sebelum itu sudah terjadi pertumpahan darah. Berarti bisa jadi sudah Adam ada sudah Adam yang sebelumnya, bukan itu ya. Jadi Adam yang sebagai Rasul ini pun karena ayahnya nggak disebut, bukan berarti nggak punya ayah itu. Tapi kalau Adam sebagai manusia pertama mungkin memang nggak punya, itu dibuat dari masih turab, polemik itu ya, dari Ustaz. tanah. Masih polemik. Jadi sekali lagi tentang Isa, nanti ayat-ayat yang menyangkut nama Isa itu nggak ada satu ayat pun yang menegaskan bahwa Isa tidak berayah, nggak ada. Tetapi nanti ada surat Maryam, ada kata-kata Maryam. Kalau Isa itu putra Maryam, kata-kata Isa ada 25, kata-kata Maryam itu ada 29. Maryam. Ya, Maryam. Memang di sana ada nanti kata-kata bahwa saya itu nggak pernah disentuh laki-laki, nggak semua punya anak, itu ada ya. Tapi kan nggak menegaskan bahwa nggak punya bapak. Jadi itu sudah tafsir aja. Dalam cerita di ayat itu kan waktu Maryam didatangi malaikat diberi tahu bahwa kamu kan punya anak laki-laki. Kemudian kan, saya itu nggak pernah disentuh laki-laki kepengen kan itu. Tapi kan itu tidak menegaskan bahwa Isa nggak punya bapak. Tapi nanti dalam Bible nanti di sana, tapi Bible loh ya. Bukan untuk rujukan utama. Nanti dikatakan bahwa Maryam itu pernah punya pacar namanya Yusuf, gitu kan itu. Dalam Bible loh tapi ya. Tapi intinya memang tidak ada ayat yang menegaskan bahwa Isa itu tidak punya bapak. Nah, bahwa ayat yang lain tadi yang saya bacakan tadi, Allah menciptakan manusia kan dari seorang laki dan perempuan. Di ayatnya Allah sudah menjelaskan dari inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nah, maka itu jadi polemik. Tapi yang saya minta adalah bicara masalah nama-nama nabi itu bukan masalah individu biologis. Sosoknya, biologisnya, oknumnya, tapi karena kerasulannya. Nah, gitu ya. Itu yang utama ya, yang harus jadi dasar. Ya mudah-mudahan nggak puas. Dengan nggak puas berarti nanti siapa itu? Ruli Sukabumi. Ruli nanti bisa bisa bertanya lagi ya. Kemarin Bang Ruli ini langsung WA Japri nih Ustaz. Langsung bertanya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari pertanyaan ketiga. Ini dari Ahmad Fikri. Mau nanya nih Pak Ustadz, benarkah Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi di akhir zaman? Ya. Jadi masih tetap sama. Kalau kita bicara masalah Nabi Isa, Nabi Muhammad, ini kan titik beratnya kan? Fokusnya kan? Rasul. Ajaran yang dibawa. Nabi Muhammad, wa ma Muhammadun ila Rasul. Jadi Rasul. Berarti apa yang dibicarakan? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Al-Quran. Isa, ya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka pengertian Nabi Isa akan turun. Yang turun itu bukan secara fisik, tapi ajarannya. Jadi ajaran Isa itu besok akan turun lagi.
Besok itu kan dulu waktu Al-Quran turun. Besok. Ayat ini turun. Sekarang kan sudah besok. Artinya begitu Al-Quran turun lengkap, kan itu ingat lanufariku baina ahadimi rusul. Quran berarti turun itu kan sama dengan ajaran Isa. Jadi pengertian Isa turun itu ajaran Allah yang pernah disampaikan Nabi Isa akan turun lagi. Yang sudah dibukukan di Al-Quran. Al-Quran itu. Maka Al-Quran sama dengan isinya sama dengan Injil, nggak bertentangan. Cuma kan lebih sempurna. Udah disempurnakan lah. Ya, tapi sama, isinya kan sama. Ya, karena itu nanti dalam Al-Quran disebutkan musaddiqal lima baina yadayhi. Bahwa Al-Quran itu kecuali sebagai hudan, petunjuk. Ya, kan musaddiqal. Musaddiqal sodik, sodako, pembenar. Pembenar itu artinya meluruskan itu loh, meralat. Meralat kitab-kitab Taurat dan Injil yang sudah diselewengkan. Kan begitu nabinya wafat kan Injil, Taurat diselewengkan. Al-Quran turun. Murni lagi lah. Nah, tidak murni. Sehingga nanti musaddiqon pembenar itu meralat. Meralat yang sudah di kitab-kitab sebelumnya yang diselewengkan. Maka turun itu ajaran Isa. Jadi yang turun itu adalah Isa dengan ajarannya. Mungkin ini dalam artian misal Al-Quran ajaran Allah ini sudah tegak, maka ajaran selain yang diturunkan Allah musnah, mungkin ini sama saja sudah tegak ya. Sudah sama saja Nabi Isa turun. Mungkin ya. Berarti Nabi Isa turun adalah ajarannya. Ajaran ya yang disampaikan. Bahkan ada mengatakan akan mematakan salib dan sebagainya itu kan. Itu apa itu, Ustaz? Yang Nabi Isa akan turun membunuh babi dan salib itu karena itu difahami secara fisik. Secara fisik. Tapi kalau salib itu ajaran salib. Ajaran. Kan Quran sendiri kan sudah membantah bahwa Isa itu matinya bukan karena disalib, tapi yang disalib itu kan yang diserupakan. Nah, gitu. Jadi di sini memahaminya bukan secara fisik, Nabi Isa turun itu, tapi ajarannya Nabi Isa yang sama dengan ajaran yang dibawakan Nabi-Nabi sebelumnya akan turun lagi. Ya, nanti konkretnya Quran itu. Ya, jadi benar turunnya itu benar. Benar, tapi bukan fisik. Secara ajaran. Ya, ajaran di Nabi Isa akan turun lagi. Di akhir zaman. Nah, ini akhir zamannya kapan nih? Di akhir zaman. Sekarang sudah akhir zaman. Sekarang udah. Jadi zaman itu kan zaman Adam, zaman Nuh, zaman Idris. Sekarang zaman Muhammad sudah nggak ada nabi lagi. Sehingga sekarang itu sudah akhir zaman. Bisa dikatakan akhir ya. Zaman kan periode. Waktu. Periode ya. Zaman. Maka ada isim zaman, isim makan. Zaman itu kan waktu. Sekarang itu sudah akhir zaman ini. Karena sudah nggak ada nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi itu dari Bang Ahmad Fikri ya, sudah terjawab tentang Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman. Kemudian ada lagi yang terakhir nih Ustadz, pertanyaan yang terakhir. Ini adalah permintaan ya dari komentator atau komen yang di video sebelumnya yang pernah diupload, yaitu tentang bacaan sholat nih Ustadz. Dari Samsung New, Pak Ustadz jangan bahas tentang bacaan sholat. Nah, ini sebuah masukan atau mungkin biar dijawab langsung sama Ustadz Abdullah. Ya, baik. Pembahasan bacaan sholat. Memang sebelum itu kan ada pertanyaan dari siapa itu lupa saya. Minta supaya dibahas bacaan sholat lengkap dari takbir Ratul Ihram sampai ke salam, tetapi diterjemahkan menurut Al-Quran menurut Sunnah Rasul, bukan terjemahan yang sebagaimana sudah ada sekarang ini. Kemarin ada yang minta itu. Nah, kemudian saudara Samsung minta supaya jangan dibahas karena itu nanti rawan. Nah, saya nggak tahu maksudnya rawan itu apa. Mungkin rawan konflik, menimbulkan konflik dan sebagainya, perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu mohon supaya bacaan sholat itu tidak usah diterjemahkan sesuai Al-Quran menurut Sunnah Rasul, biar apa adanya. Maunya kan begitu, supaya tidak timbul kerawanan. Tetapi dijawab oleh yang lain. Ini ada yang jawab. Rawannya gimana ya? Justru harus dibahas nih. Ini soalnya bacaan sholat ini banyak juga Ustadz yang minta gitu dijawab. Ya, memang rawannya mungkin ya dari saudara Samsung ini rawannya mungkin kalau yang baca itu belum pernah mengkaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Mungkin kok beda, kok bedani atau kok waton suloyo itu rawan mungkin. Karena yang baca mungkin orang yang tidak mengikuti dari awal. Nah, itu mungkin rawan.
Jadi bagi orang yang bacanya itu hanya apa, pilih-pilih gitu, itu memang bisa juga rawan. Tetapi kalau justru harus dibahas, yang justru harus dibahas ini justru yang mungkin sudah mengikuti sejak awal, supaya tahu benar apa benar enggak ini. Contoh saja, contoh Allahu Akbar, terjemahan sekarang apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung boleh enggak? Boleh. Allah Maha Gede? Boleh. Nah, berarti kan macam-macam toh. Penafsirannya macam-macam. Nah, nanti kalau ada pertanyaan anak kecil, Allah Maha Besar, yang besar apanya Ustadz? Oh, gimana? Yang gede apanya Ustadz? Yang agung apanya? Kan perlu penjelasan. Maka perlu ada terjemahan yang sesuai Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Contoh saja. Nah, jadi nanti insya Allah tetap akan kita bahas, kita kaji. Cuma timingnya kita nunggu pas nanti ya bulan-bulan Rajab lah, sesuai dengan tema mungkin Isra Mi'raj. Dan yang pasti terjemahan sholat ini juga rujukannya Al-Quran ya, Al-Quran, sesuai Sunnah Rasul juga. Yang ada selama ini kan terjemahan hanya terjemahan harfiah atau alih bahasa mungkin. Ya, hanya menurut secara etimologi bahasa saja. Ya. Gitu ya, jadi tetap kita bahas tapi tunggu aja waktunya. Ya, ini terjawab sudah dari pertanyaan Samsung New, dan insya Allah tetap akan dibahas ya tentang bacaan sholat yang kemarin sudah banyak yang tanya. Tinggal menunggu momennya aja, insya Allah akan dibahas di momen Isra Mi'raj ya Ustaz ya, yang dimana Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Nah, nanti mungkin bisa dibahas juga tentang Isra Mi'raj juga Ustaz, yang bagaimana tujuan Isra Mi'raj atau penjelasan Isra Mi'raj yang akan datang. Oke, dan mungkin itu saja teman-teman Q&A atau question answer di QMSR Al-Quran menurut Sunnah Rasul kali ini. Jangan lupa selalu tonton video-video di channel Miftaul Ulum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi